Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, masih dalam bab al-khauf, khauf rasa takut. Hadis hari ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id Samurah ibni Jundub. Nama sahabatnya Samurah bin Jundub. Jarang-jarang kita mendengar sahabat Nabi namanya Samurah bin Jundub. Biasa kita dengarnya Abu Sa'id Al-Khudri, biasa dengarnya Bilal ibni Abi Rabah, biasa kita membaca sahabat Nabi Huzaifah ibn al-Yaman, Mu'az ibn Jabal. Itu yang sering kita dengar. Hari ini kita mendengar sahabat Nabi yang namanya Samurah bin Jundub. Sahabat Nabi banyak sahabat Rasulullah. Berapa jumlah sahabat Nabi? Lebih daripada 60.000 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau lebih daripada 60.000 orang sahabat Nabi, kira-kira berapa ribu hadis yang ada? Kita anggap saja satu sahabat mungkin meriwayatkan agak 2 hadis. Kali 60.000, berapa jumlah hadis? Itu baru yang ada dalam catatan periwayat. Kalau 2, seperti Abi Hurairah, 1 beliau saja mendengar hadis dari Rasulullah 5.200 sekian hadis. Mu'az bin Jabal sekian ratus hadis. Anas bin Malik lebih 300 hadis. Sayyidah Aisyah lebih pula daripada 3.000 hadis. Sayyid Anas bin Malik 3.000 hadis. Sudah berapa ribu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, aku hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alfa hadis. Alfa 1.000.000 hadis. Itu yang di kepala Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkinkah kita mengatakan amalan yang tidak sesuai dengan manhaj kita kemudian kita catut itu langsung bagian dari bid'ah? Nggak bisa kalau belum kita membaca daripada 1.000.000 hadis yang dari kepala Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi hadis sahabat Rasulullah banyak. Nama satu sahabat Nabi namanya Samurah bin Jundub. Jundub dengan dal, bukan dengan nun. Kalau nun junub jadi. Ini dengan dal jundub. Kalau dengan nun junub, antu junubnya. Kalau ada nak tentu junub ulang sunnik balik. Samurah bin Jundub. Jundub ini sama dengan namanya Abi Zar Al-Ghifari.
Abizar itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Cuman orang-orang banyak mengenalnya dengan Abizar Al-Ghifari. Karena beliau dari Bani Ghifar. Bani Ghifar ni banyak penyamun, isinya pencilok aja isi kampung tu. Pokoknya cucu boleh lewat di kampung tu pasti ada barang yang hilang. Itu terkenal itu Bani Ghifar. Tokoh yang diantaranya itu itulah dia Abizar Al-Ghifari. Salah seorang sahabat yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orangnya manut kepada Nabi dan loyal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abizar Al-Ghifari. Jadi ini Sa'id Samrah ibn Jundub. Samrah bin Jundub ini dari kecil, beliau ini dari daerah Ghatfan. Kalau kita berangkat haji, berangkat umrah, ada tertulis di plakat warna biru itu di pinggir jalan arah Ghatfan katanya. Kalau kita arah ke Madinah ada tertulis Ghatfan. Ghatfan dibuat panahnya arah kanan itu. Ghatfan. Ghatfan itulah kampung asli daripada Samrah bin Jundub ini. Ketika ayahnya meninggal dunia, dibawalah dia oleh ibunya ke Madinah. Dibawa oleh ibunya ke Madinah. Jadi ayah meninggal dunia, dibawa dia ke Madinah. Dibawa dia ke Madinah. Ketika di Madinah, ibunya pun menikah dengan orang Ansar, orang Madinah, penduduk asli Madinah. Jadi Samurah bin Jundub ini sudah dari kecil dengan Rasulullah. Sama halnya dengan Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik juga dari kecil dengan Nabi. Jadi banyak juga sahabat Nabi yang usianya kecil. Nabi sudah usia 60, tapi sahabat-sahabat ada yang usia 15, ada yang usia 20. Itu banyak, dari dulu sudah ada. Jadi kita jangan heran kalau ada hari ini, tapi teman-temannya anak-anak muda. Itu wajar. Zaman Nabi dulu ada. Zaman Nabi ada. Dia Nabi usia 60, teman-teman Nabi usianya ada yang 15, ada yang 20. Itu maklum, itu biasa itu. Jadi jangan kita menganggap tidak cocok, masa orang tua kawan anak-anak muda juga lagi. Nabi banyak anak-anak muda di sekitarnya. Coba hitung anak-anak muda di sekitar Rasulullah, termasuk Abi Hurairah. Nabi meninggal dunia usia Abi Hurairah 29, muda. Siapa lagi? Anas bin Malik masih muda. Samurah bin Jundub masih muda. Siapa lagi? Sayyidina Abdullah ibnu Umar muda. Abdullah ibnu Zubair muda. Lebih banyak sahabat-sahabat Nabi perawi-rawi hadis itu memang daripada kalangan anak-anak muda. Jadi jangan bapak-bapak agak gengsi pula. Di situ anak-anak muda aja banyaknya. Jangan. Biasa itu. Biasa. Setidaknya mungkin menambah semangat bapak-bapak, ibu-ibu duduk dengan anak-anak muda gitu deh. Anak-anak muda kau nyocok mandi pagi, apa-apa ibu-ibu jarang mandi paginya. Setidaknya semangat itu dapat jadilah kan. Mandi pagi berbeda. Mandi pagi bapak ibu tak pakai niat dah. Kalau anak-anak muda mandi paginya pakai niat dia. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Setidaknya semangat itu tu dapat jadilah. Semangat ghirah muda itu. Nabi anak muda banyak teman Rasulullah. Anak-anak muda teman Nabi SAW. Abdullah bin Umar berapa umurnya? Belum lagi Anas bin Malik lebih muda lagi. Yang lebih muda lagi yang baru lahir ketika Nabi hijrah ke Madinah. Siapa itu? Abdullah ibni Zubair ibn al-Awwam yang minum darah Nabi SAW. Nabi sampai Madinah. Orang yang pertama lahir di Madinah dari kalangan orang Makkah itulah anak dari Asma. Asma cucu daripada Abu Bakar. Asma anak Abu Bakar. Asma melahirkan anak namanya Abdullah bin Zubair. Itu orang Makkah pertama kali lahir di Madinah. Berapalah usia? Sama dengan Sa'id bin Samurah ini. Kecil. Dia ketika perang diizinkan Rasulullah perang Uhud. Ketika itu dia masih kecil. Usia baru 13 tahun dalam riwayat. Anak-anak di zaman Rasulullah usia 13 tahun sudah lihai berkuda. Sudah lihai memanah, sudah lihai berenang. Memang orang-orang dulu diajarkan seperti itu, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun. Kita anak 13 tahun. Kelas berapa? Main game iyalah joleh itu main game. Kelas berapa gini itu? Umur 13 tahun. Kelas 6 SD, kelas 6 SD 1 SMP. Alun ada semangat jihad lagi.
Tidak ada. Oh, kalau dulu di zaman Rasulullah juga ingin para sahabat, kalau bisa Rasulullah ikutlah saya perang kali ini ya Rasulullah. Jadi kata Nabi, minta izin kepada ibu bapa engkau. Itu daripada Jabir bin Abdullah. Ayah tak mengizinkan, kata ayah di rumah aja lah, kata ayah. Tengok saudara, itu gak malu itu. Karena tidak diizinkan oleh Rasulullah, tidak diizinkan oleh ayah untuk berangkat ikut perang. Jadi Samurah bin Jundub. Jadi dari ini jelas bahwa Nabi sayang kepada anak-anak. Nabi sayang kepada para remaja. Dan remaja ini pun menghormati dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada hari ini orang tua yang takut terimpit gelombangnya atau takut ditikung oleh anak-anak muda, berarti orang tuanya ini kurang jalan-jalan. Justru dia rangkul anak-anak muda karena dia tahu kalau aku nanti meninggal dunia, ini ada yang akan mengganti aku. Begitu dia. Jadi anak-anak muda ini bagian daripada penerus perjalanan daripada orang-orang besar, orang-orang tua. Nabi keliling Nabi anak-anak muda ya, orang-orang tua ada. Orang tua ada, buktinya hadis sebelumnya kita sudah membahas orang-orang tua, tapi anak-anak muda itu banyak berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak yang seusia Samurah ini di Madinah sudah ikut perang, sudah menyiapkan alat untuk perang dan sudah latihan perang. Makanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangat dalam berjihad itu, masya Allah. Jadi Samurah bin Jundub, orang-orang dulu, kebiasaan orang dulu, kalau anak tadi sudah beranjak mulai itu dibawa kepada Rasulullah. Ada yang dari kecil dibawa oleh orang tuanya ke Rasulullah. Itulah namanya tahnik. Jadi tahnik ini bukan bid'ah ini. Tahnik itu sunnah. Tengok hadis dalam Sahih Muslim. Dibawa sang anak ini kepada orang alim. Ketika anak lahir, dibawa anak ke orang alim. Disuapkan oleh orang alim ini makanan ke dalam mulut sang anak. Itu namanya tahnik. Hadisnya sahih itu dalam Sahih Muslim. Dikunyah makanan sampai halus makanan itu oleh Nabi, disuapkan oleh Nabi ke mulut anak daripada sahabat. Apakah hadis itu terkhusus untuk Nabi saja? Kata para Wahabi begitu. Itu tuh hadis itu untuk Nabi saja, tidak kepada orang lain. Ternyata hadis itu dikomentari oleh Imam Nawawi dalam Minhaj Syarah Sahihul Muslim Ibnul Hujjaj. Apa kata Imam Muslim? Hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan bagi seseorang untuk mentahnikkan anaknya kepada orang-orang soleh, kepada buya, kepada kiai yang di kampung tu. Lahir anak kita, tahnikkan. Tolong tahnikkan buya, tahnikkan. Habis kau telah dikunyah-kunyah ada buya tu kurma atau madu dimasukkan ke sendok tadi, dimasukkan ke dalam mulutnya, dimasukkan ke dalam mulut anak. Itu namanya tafa'ul. Sunnah hukumnya itu. Itu yang dulu yang diamalkan oleh orang tua-tua kita. Itu namanya tahnik. Jadi tahnik sudah ada dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kondisi kini orang tua takut mentahnik anaknya. Kenapa? Corona. Jadi tengok pula dulu ustaz ni, kalau batuk-batuk buaya tu sah lah katanya. Batuk-batuk lah buaya tu terbesar pula, buaya tu berkau terbesar pula anak awak kata dia. Merokok buaya tu berkau parah pula, penyakit pula anak kita kan. Ya, mungkin ada yang agak rapi, yang agak tidak merokok, yang tidak yang tak merokok, yang jelas tak merokok lah begitu dia. Ustaz ni agak sinis memandang orang merokok. Iya, merokok tu macam mana? Jadi ada ditanya di dalam hadis Bulughul Maram kan jelas, malaikat akan selalu hadir bersama orang-orang yang pertama wangi. Itu pertama wangi. Yang kedua hadis larangan salat bagi orang yang datang ke masjid bagi orang yang memakan bawang. Ini kan asbabnya menimbulkan baun. Karena sesungguhnya malaikat tidak akan mau hadir bersama orang itu. Kira-kira baun rokok macam mana? Macam mana kira-kira? Takkan mau malaikat. Ya, saya terlepaslah dari hukum haram atau apa ini, lantaklah dari orang yang merokok. Tapi kita mengkaji tentang baunnya saja. Bagaimana? Jadi orang yang merokok itu malaikat rahmat takkan mau mendekatinya. Malaikat rahmat, kalau malaikat maut pantang merokoklah hanya malaikat maut. Dan haban gonya malaikat maut. Kalau malaikat maut sedang merokok, kayaknya hampir malaikat maut. Nak dia takut malaikat maut. Tapi kalau malaikat rahmat nak mau. Jadi rugi kita kalau merokok itu. Aturannya malaikat rahmat datang ke kita 100 kali dalam sehari.
dengan amalan saleh, duduk di majlis ilmu, tapi dek gara-gara merokok sekali je malaikat rahmat datang kepada kita. Itu pun kalau ditengok-tengok pula, kalau tidak siap merokok atau belum merokok, mungkin datang malaikat rahmat. Jadi salah satu asbabnya daripada merokok. Jadi kalau bisa kurangilah, gitu. Kurangin suansu. Siapa tu tidak merokok lagi. Kan sudah disebutkan di situ, merokok dapat menyebabkan begini. Merokok je apa? Amu tahu ambo jawaban dalam hati orang merokok kini kok ustaz tu dia tak tentulah mak merokok nanti iyo ni. Kak tentulah mak rokok dia merokok lah tu. Dia dapat dah jawaban dia gitu. Memang ya kata orang yang penikmat rokok tu memang ya, kalau belum merokok itu setelah makan tu belum sempurna. Kalau nampak dunia tu lagi. Saya punya guru namanya Ustaz Marzuki Mu'in rahimahullah, sudah meninggal dunia. Itu belajar dengan beliau tu kitab-kitab tingkat atas saja, kitab-kitab yang agak berat mengkajinya, berat membacanya, berat memahaminya. Itu dengan beliau guru senior, usia wafat lebih 70 tahun. Beliau guru senior. Jadi beliau kalau tak dapat dah diulang sekali, tidak juga terfaham beliau apa maksudnya. Diulang lagi, tidak juga. Diulang lagi, tidak juga. Itu bertanya ke kami tu. Kami waktu itu kan kelas senior, kelas 6, kelas 7 ni kan ada yang degil-degil tu kan buat rokok ni. Jadi ditanya beliau itu, ada kalian buat rokok nang katanya. Ada ustaz ni. Oh. Barunya isok rokok tu. Lah nampak dia dengar. Kan dia lah. Taunya surahnya langsung apa maksud hadis itu, apa maksud ibarah itu. Ini. Jadi model orang macam tu macam mana kita mengatakan rokok haram kepada dia? Justru energi bagi beliau rokok itu. Jadi ibaratkan handphone tadi baterainya mungkin agak low atau apa kan, dengan merokok ni sama dengan dicas langsung. Itulah katanya. Jadi lewat buya, kalau kami buya itu seperti kiai pondok lah lewatnya. Apa kata kawan-kawan, buya ustaz. Disuruh dia bila rokok tu di bawah tu, muka kami tu. Lah lewat buya aku tadi, nyulang beliau dia beliau balik. Beliau guru senior, termasuk buya tadi pun dulu mengaji dengan beliau Ustaz Marzuki Mu'in rahimahullahu taala. Jadi Nabi biasa mentahnikkan anak-anak. Datang orang buat tahnik, ditahnikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu daripada amalan salafus saleh dahulu kala. Ditahnikkan dia, diazankan di telinga kanan, diqamatkan di telinga kiri. Itu adalah sunnah dan hadisnya jelas sahih, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal menukilkan hadis di dalam musnadnya. Jadi teman-teman kita hari ini dari kalangan Wahaboy tak mau mengazankan anaknya, tak mau mengqamatkan anaknya. Kita ada ketika waktu di Zainab, ada dia suaminya ya baru-baru taubat agak 3 bulan lah, mengaji di masjid itu tuh. Jadi mengaji di masjid itu, jadi kata ustaz di masjid itu tuh tak boleh bid'ah. Nabi tak pernah melakukan azan kepada anaknya. Dia lupa hadis dalam Sunan Tirmizi, dia lupa hadis dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Jelas Nabi mengazankan daripada anak, daripada cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika anaknya lahir, kami bagian daripada daripada perawat menggendong anak, menyampaikan ke ibunya, ini bunda, anak bunda dah lahir, ini bunda cantik begini gini, lengkap ya, sempurna ya, tak ada kurang, tak ada cacat je lah. Mana ayahnya bunda? Anak ni diazankan. Oh itu ya, azankanlah ya, kata sang istri kepada suami. Sang suami bilang, oh enggak, kami enggak diazankan, di menurut kami tak ada azan-azan anak, dia. Jadi sang istri tak tahu rupanya ada suami ini punya pemahaman baru rupanya. Jadi tak ada, jangan diazankan, tak ada bid'ah kata dia. Lah sempat apa? Jadi azankanlah ya. Tak ada perlu azankan kau kata dia kepada istrinya. Azankanlah ya kata. Tak boleh dah. Tak boleh. Kami ngaji dengan ustaz tu katanya bid'ah. Katanya tak ada anak-anak ni diazankan, tak ada azan qamat kepada anak-anak tu, tak ada kata dia. Lah istri nerima sambil menangis. Istri kok keras sekali suami saya ini begini. Jadi pergilah sang suami ke bawah mencari makan. Sang istri menyampaikan kepada perawat tadi, mbak ada di sini ustaznya mbak, azankanlah mbak anak kami mbak. Begitu sang istri. Jadi istri ini memang berlawan rupanya dengan sang suami.
Oh, nanti tak izin, nanti marah. Tak apa-apa, saya yang tanggung jawab. Atau bawa saja dia ke bilik, kan ada ruangan isolasi anak itu. Di sana aja, tolonglah Mbak, azankan Mbak. Dipanggil kita azankan anak di telinga kanan, diiqamahkan dengan di telinga kirinya. Sampai ke tahap itu pun tak dibolehkan oleh mereka. Bayangkan, anak le diazankan, diqamatkan, perangai hantu godang. Apalagi anak tak diazankan, tak diqamatkan. Mau dibiawak lagi. Jadi bapak ibu hati-hati. Maka nak mencari menantu tu hati-hati. Tanya lo, berkunut subuh. Lai baca Sayyidina. Lai zikir jahar. Sah sama tu. Baru dinikahkan. Jangan nampak dia menggaya je menantu tu. Layu rupa tak hijau. Mati awak besok. Jangan baca Yasin mak tu lai. Dia lah mak tu mati nak apa tu dah. Lai terangai ibu. Lain kini aja nan lainnya menjalan nampak. Lain bergaya tu datang. Oto datang ke rumah berganti-ganti mobil calon menantu kok. Badasi, baju bejas, baju yang mengkilek, baju bersandiang. Oh, tak hijau mata ibu-ibu. Itu saya nak usah ustaz. Ustaz tu pakai saruang taruh saya gitu. Tu saya nak usah ustaz nak jauh leh tu ustaz tu apa lah tu ni. Paling mereka ni undang dia orang baca doa, mereka dapat amplop 25,000. Bila lah buat tu? Awak kan mati ke di konang? Mati gitu. Siapa nak membacakan doa? Kalau lah menantu melarang bini, melarang cucu awak, apa cara? Kata menantu jangan baca-baca Yasin lah, tak usah lah katanya, tak usah lah. Bang, kecil anak biasa awak di Sikoku memang baca Yasin, bang, keluarga RT, orang RT jamaah masjid biasa datang baca Yasin. Tak usah lah katanya. Jadi cucu dilarang pula. Itu tu nak diterima besok tu. Macam mana kira-kira? Awak lah mengadang anak, awak sayang ke cucu, tiba awak mati dilarang orang mendoakan kita. Itu yang perlu diingat. Apa nak memprovokasi? Lo konang-konang aja lah cakap kamu. Jadi itu Rasulullah diazankan Nabi telinga kanan, qamat dengan kiri, ditahnikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Hasyiah Bajuri, disebutkan ditambah dianjurkan kita membaca inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ada pendapat sebagian masyayikh inna anzalnahu fi lailatul qadri 7 kali. Katanya dalam riwayat disebutkan siapa yang membaca inna anzalnahu fi lailatul qadri 7 kali kepada anak yang kecil yang baru lahir, bara'atun minan fitnatin hayy waz zina. Allah selamatkan dia daripada fitnah hidup dan fitnah zina. Jadi kata para masyayikh, anak ni besar Allah selamatkan daripada zina. Anak ni takkan pernah dia berzina wa iyyazubillah. Itu dia. Jadi azankan telinga kanan, qamatkan di telinga kiri, baca inna anzalna 7 kali. Itu dia. Jadi itu amalan-amalan itu dijaga diamalkan oleh para salafus saleh, dan amalan itu juga selalu dipegang teguh oleh para masyayikh kita, umat muslim apalagi di negeri Melayu yang mayoritas Syafi'i. Orang-orang Melayu mayoritas Syafi'i mazhabnya selalu mengamalkan itu. Jadi hal yang ganjil rasanya kalau ada orang yang tak mau mengazankan dan mengiqamahkan sang anak. Jadi Samrah ibni Jundub ini ikut perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ikut perang menang sampai selesai, sampai Nabi meninggal dunia, sampailah Samurah bin Jundub ini diutus oleh gubernur yang namanya Yazid. Jadi Yazid ini Ziyad di Basrah ketika itu, Basrah dan Kufah. Dia mengganti. Kalau Ziyad ke Kufah, dia berarti Samurah ini di Basrah. Kalau dia ke Basrah, berarti Samurah ini di daerah Kufah. Jadi Basrah dengan Kufah ini kota besar. Kota besar yang kalau hari ini boleh kita katakan seperti apa ya? Seperti Makkah Madinah, ya dianggap seperti itulah. Tapi tidak juga. Dia kota-kota besarnya yang lebih majulah dahulunya, itu dia Kufah dan Basrah itu. Jadi ketika Ziyad mengutus itu kemudian meninggal, kemudian dia jadi gubernur, dia agak kerasnya kepada orang-orang Khawarij. Jadi Khawarij tak bisa bergerak di zaman Sa'id bin Samurah ini.
Samurah bin Jundub ni. Pokoknya ada orang yang berideologi Khawarij, beliau bunuh. Siapa Khawarij ni Ustaz? Khawarij itu ciri-cirinya mudah mengkafirkan sesama muslim. Itu ciri-ciri Khawarij ini. Sahabat sudah menyepakati daripada ciri-ciri Khawarij, mudah mengkafirkan saudara muslim. Jelas orang tu muslim, jelas dia salat, jelas dia puasa, berani dia kafirkan. Ada satu ciri-ciri Khawarij di orang tadi. Kedua, ciri-ciri Khawarij menurut mereka, mereka saja yang benar dan orang lain salah dalam beramal. Ini ciri-ciri Khawarij ini. Makanya ada kitab hari ini bagus sekali. Judulnya Khawarijul Asr. Khawarij masa kini. Khawarij kontemporer. Siapa dia? Ada. Banyak dia Khawarij Asar itu hari ini. Hati-hati kita. Mereka mengatakan orang yang bertawassul syirik, kafir berarti. Mereka mengatakan orang yang talqin mayit syirik, mereka mengatakan ziarah kubur syirik. Orang yang mudah mengatakan syirik itu adalah ciri-ciri daripada kaumnya Khawarij. Hati-hati itu. Fa innahum kilabun nar, kata Nabi. Mereka itu adalah anjing-anjing neraka. Itu orang-orang Khawarij. Hati-hati kita. Siapa mereka? Yuhalliluna dima'al muslimin. Mereka menghalalkan darahnya orang-orang muslim. Siapa yang tak seide dengan dia, siapa tidak satu fikrah pemahaman dengan dia, dihalalkan untuk membunuhnya. Maka ini pemahaman ini bahaya ini. Pemahaman ini disebut dengan pemahaman Khawarij. Makanya teroris-teroris itu kebanyakan mereka mengambil ideologi daripada kaum Khawarij. Khawarij itu dulu, sekarang dipoles namanya sedikit, diganti namanya. Dengan apa? Dengan yang sering kita sebut itulah. Sama nih, mudah mengkafirkan orang, mudah menyalahkan orang. Mereka saja yang benar. Itu adalah daripada Khawarij. Samurah bin Jundub yang coba. Khawarij ia bunuh, Khawarij ia libas. Begitu sama seperti Sayyidina Umar ketatnya. Lebih parah lagi beliau daripada Sayyidina Umar. Pokoknya dalam hitungan satu hari pernah beliau membunuh 40 orang Khawarij. 40 orang Khawarij beliau bunuh. Beliau tegas beliau. Kalau sampai ada yang berani mengkafirkan saudaranya, jelas orang itu muslim dia kafirkan, dah selesai beliau bunuh. Jadi begitu cara beliau ketat dalam membasmi daripada Khawarij. Khawarij sudah terkubur dengan terbawanya pemahaman Khawarij sudah habis. Datang muncul pemahaman hampir seperti pemahaman Khawarij lagi. Habis lagi. Sekarang muncul lagi pemahaman-pemahaman Khawarij. Nanti akan habis lagi. Ada yang akan menghabisi daripada pemahaman-pemahaman daripada Khawarij ini. Jadi Khawarijul Asar daripada orang-orang yang mudah mengkafirkan saudaranya muslim. Jelas saudaranya muslim ia kafirkan disebabkan karena berbeda ideologi, berbeda pemahaman dengan saudara muslimnya. Jadi mengkafirkan orang tak boleh. Siapa yang mengkafirkan saudaranya muslim, maka kekafiran itu balik kepada dirinya. Itulah dia. Jadi hati-hati, jangan kita mudah mengucapkan kafir kepada orang yang muslim, jangan. Kepada orang kafir saja, dalam kitab Minhaj, dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, jelas-jelas orang tu kafir. Apa kata kita? Kafir, waihak, kata kita. Umpamanya, kafir, celaka engkau hai kafir, kata kita. Kemudian dalam hati kita ada sedikit goresan, lintasan dalam hati kita. Untung kita muslim, kafir anda di dunia azab, nanti di akhirat azab lagi. Itu tak boleh, itu ada di dalam hati kita. Bisa saja nanti, kata Imam Al-Ghazali, suatu saat nanti Allah takdirkan dia menjadi orang baik, muslim dia. Dan kita tidak ada jaminan kita sampai mati dalam keadaan Islam. Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Maka kata Syekh Ramadan Al-Buti, kita yang sudah sujud, yang sudah salat setiap saat, adakah jaminan kita tetap Islam sampai meninggal dunia? Tak ada jaminan. Tapi kita selalu berdoa kepada Allah, istiqamahkanlah kami dalam Islam ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan beriman ya Allah. Tapi bagaimana dengan kafir yang hari ini dia kafir, suatu saat nanti bisa jadi dia Allah beri hidayah dan dia seorang muslim, dan jangan-jangan dia menjadi orang yang lebih taat pula dibandingkan kita yang sudah lama menganut agama Islam. Itu dia. Jadi
Samrah ini ikut perang dengan Rasulullah, kemudian pergi ke Basrah dan wafat di Basrah dan dikuburkan di daerah Basrah. Jadi beliau ini wafat setelah Abi Hurairah. Abi Hurairah wafat, setelah itu sahabat Nabi wafat, yaitu Samrah ibni Jundub radhiyallahu an. Masya Allah, sahabat Nabi dapat langsung doa radhiyallahu an, Allah meridainya. Sebanyak berapa banyak orang membaca kitab Riyadhus Shalihin di dunia? Mungkin jutaan. Universitas-universitas membaca kitab Riyadhus Shalihin, pesantren-pesantren membaca kitab Riyadhus Shalihin, mana saja daripada majelis-majelis ilmu baca kitab Riyadhus Shalihin. Setiap nama sahabat yang disebut di dalamnya terlimpahkan doa dan pahala untuk sahabat yang disebut. Buktinya hari ini Samrah bin Jundub radhiyallahu an, Allah meridai dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk kepada hadis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad kuntu ala ahdi Rasulillah. Kata Samurah, qala laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Samurah kata Samurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Minhum man ta'khudhuhun naru ila ka'bayh. Ini tentang azab neraka. Kita akan judul bab hadis ini tentang masalah takut, tentang azab neraka. Apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih dalam Sahih Muslim. Minhum man ta'khudhuhun naru ila ka'bayh. Di dalam neraka nanti, di dalam ketika orang-orang dikumpulkan di dalam neraka, ada yang api itu sebatas sampai daripada Ka'bah. Ka'bah apa Ka'bah? Mata kaki. Maka ketika berwudu mata kaki wajib dibasuh, tak boleh disapu. Karena dalam ayat itu jelas itu, dalam ayat apa? Dalam ayat itu ghus. Apa katanya dalam ayat? Idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada yang mengatakan kaki boleh disapu saja sebagaimana kepala boleh disapu. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, enggak. Yang boleh disapu itu cuma kepala, sedangkan kaki mesti harus dibasuh, namanya ka'bain. Ka'bain itu dua mata kaki. Ka'bain, ka'baih. Jadi kata Rasulullah, nanti di hari kiamat di neraka ada orang yang api sampai ke terbenam daripada mata kakinya, api aja tuh. Ya Allah, macam mana tuh sakitnya tuh. Kemarin saja hadis memakai sendal kan, siapa? Abu Talib yang memakai sendal, kemudian sendal tadi, di bawah sendal tadi ada kerikil, dua kerikil daripada api neraka. Ketika dia pasang, dia injakkan kakinya ke kerikil tadi, apa kata Rasulullah? Mendidih daripada otaknya. Mendidih daripada otaknya karena panasnya daripada kerikil api neraka. Ini bukan lagi kerikil, tapi memang api itu yang sudah terbenam daripada mata kakinya. Wa minhum man ta'khudhu ila rukbaih, dan ada sebagian daripada mereka yang api sampai ke lutut mereka. Makanya parah azab neraka itu. Ya Allah, na'udzubillah, na'udzubillah, jauhkan kita daripada neraka. Itulah baca terus, ajirna minan nar, ajirna minan nar, ajirna minan nar. Jauhkan kami dari neraka ya Allah, jauhkan kami dari neraka ya Allah. Itu dia. Jadi ini salah satu asbab, kata para ulama, tidak ada dalam hadis disebutkan bahasanya orang ahli neraka. Hadis sahih kemarin kami baca di dalam kitab Jami'us Shaghir. Kata Nabi, cintailah Arab itu karena tiga. Kata Nabi, annani Arab, karena aku orang Arab, kata Rasulullah. Hadis ini sahih. Aku orang Arab, Al-Quran bahasa Arab, kemudian kata Rasulullah, wa anna lughatal ahlal jannatal Arab, bahasa orang ahli surga bahasa Arab. Jadi kita dianjurkan Rasulullah mencintai orang Arab lah. Ini hari ini ada orang yang membenci orang Arab. Jangan, tak usah berhubungan dengan Arab, jangan belajar ke Arab. Masa belajar agama udah, orang Arab itu tak terlampau hebat dibandingkan kita. Ada bahasa orang-orang liberal seperti itu. Padahal Nabi mengatakan cintailah Arab, kata Nabi. Cintai Arab.
mencintai Arab itu kenapa 3 kata Rasulullah? Annani Arab, saya orang Arab kata Rasulullah. Bahasa Quran bahasa Arab. Kemudian kata Rasulullah, lughatal ahlal jannatal Arab, bahasa penduduk surga bahasa Arab. Jadi penduduk surga bahasanya bahasa Arab. Jadi kalau kita sudah terbiasa bahasa Arab di sini, insya Allah nanti ketika di surga langsung pandai. Kita yang tak pandai ini macam mana Ustaz? Ada kursus nanti di surga? Enggak. Baru wak mati dikuburlah pandai kita bahasa Arab. Karena pertanyaan malaikat pakai bahasa Arab. Marabbuka, wa ma nabiyyuka, wa ma ikhwanuka, wa ma qiblatuka. Pakai bahasa Arab. Jadi dikubur sudah bahasa Arab. Di padang mahsyar bahasa Arab. Sampai kita nanti masuk ke dalam surga pun dengan bahasa Arab. Jadi nak kena do besok dah bersobok wajah kawan apa cerita cok sehatnya nya. Nak kena do itu tu besok tu nah. Jadi besok tu bapak-bapak ibu-ibu pakai bahasa Arab. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Khair, khair. Anak khair. Anta kaifa? Oh, mak. Itu pula cuba di Nurul Huda aku memang takjub pula orang tengok. Kini aja le pakai anak anta tu dicemoohkan dah orang. Pakai bahasa awak ajalah kata tak usah pakai anak-anak anta kata dia. Itu kan bagian daripada bahasa Arab. Bahasa Arab kata Rasulullah tu ni. Jadi disebutkan cuman bahasa ahli surga, tidak disebutkan dalam hadis bahasa penduduk neraka. Jadi kira-kira apa bahasa penduduk neraka? Maka ulama berpendapat, sebagian ulama mengatakan penduduk ahli neraka itu tak bisa berbicara, tak bisa bercakap. Kenapa? Sibuk dengan azab, sakit dengan azab. Bayangkanlah api ada yang sampai tumit, apa nak cara nakkan bercakap. Kadang sampai ke lutut kata Nabi. Wa minhum man ta'khudhu ila hizratihi. Ada yang sampai ke bagian daripada pinggang, tempat kain sarung ini. Dilipat itu. Hujzah. Ada yang sampai kepada bagian daripada unuk. Ada yang sampai kepada bagian daripada unuqihi daripada tengkuknya sampai kepada dada, tu api saja. Ya Allah, kira-kira seperti apa azab di neraka ini? Maka kemarin itu azab yang paling ringan saja, kerikil tadi, terinjak kita pakai sendal, bukan tak pakai sendal, pakai sendal kita di neraka terinjak kita 2 kerikil tadi, meleleh otak kita. Apalagi kalau sudah sampai api ke dada, sampai api ke pinggang, naudzubillah. Hiyal azmul ladzi 'inda thughratin nahri lil insan tarkul fil janibil an-nahri. Jadi sampai ke dada itu daripada api neraka. Ini bagian daripada azab di neraka nanti. Hadis berikutnya hadis Abdullah ibnu Umar. An ibni Umar radhiyallahu anhuma karena dia dan ayahnya sahabat Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abdullah bin Umar ma'ruf, sahabat yang kedua terbanyak meriwayatkan hadis setelah Abi Hurairah. Karena Abdullah bin Umar ni belajar kepada Nabi lebih banyak belajar melihat daripada belajar menghafal. Kalau Abi Hurairah lebih banyak belajar menghafal. Maksudnya ia ingat ucapan Rasulullah, ia ingat ucapan Nabi, ia ingat. Kalau Abdullah bin Umar dia lihat langsung apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka kata Sayyidah Aisyah, tidak ada yang salatnya mirip Rasulullah betul kecuali Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar betul-betul mirip salatnya dengan Nabi. Yang melihatnya siapa? Sayyidah Aisyah. Gaya duduknya, gaya tasyahudnya, gaya berdirinya, gaya lipat tangannya itu pas mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi berbeda enggak salatnya dengan Nabi? Ada enggak yang berbeda-beda salatnya dengan Nabi? Cara pegang tangannya, cara rukuk, cara ada enggak kira-kira berbeda dengan Rasulullah? Ada. Nabi mengatakan dalam hadis apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Coba terjemahkan hadis itu. Sallu, salatlah kamu kama sebagaimana ra'a melihat kamu akan aku seperti aku salat. Sebagaimana kamu melihat kata Nabi. Bukan sebagaimana aku salat. Itu perlu tu luas jabaran hadis itu. Nabi memerintahkan sahabat untuk meniru Nabi sebagaimana yang dilihat oleh sahabat. Yang sebagai dilihat oleh sahabat. Jadi ada di antara sahabat yang berbeda. Ada sahabat ni melihat Nabi rukuk seperti ini. Sahabat ni melihat Nabi. Makanya hadis melipat tangan tu ada 4.
kedudukan hadisnya sahih. Ada Nabi kadang salat di bawah dada, di atas pusat. Ada kadang Nabi di bawah pusat. Kadang Nabi melepaskan tangan. Kadang Nabi menutup dada. Di atas dada itu maksudnya menutup dada ala sadrihi. Ni dada, ni ala sadrihi. Berbeda dengan kawan Wahaboy. Wahaboy di atas dada katanya kau dadu ada kalau tangannya. Itu berbeda. Kalimat ala itu di atas dada ditutup. Bukan seperti di atas dada seperti ini. Bukan. Jadi hadis itu 4 ke semua hadis itu sahih. Kadang Nabi menutup dada, kadang di bawah dada di atas pusat, kadang di bawah pusat, kadang melepaskan tangan. 4 keempat-empatnya riwayatnya sahih. Kok bisa berbeda? Makanya Nabi mengatakan kalimat ro'aitumu. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Bukan sebagaimana aku salat, kata Rasulullah. Kalau seandainya Nabi mengatakan sebagaimana aku salat, maka para sahabat wajib sama persis dengan Nabi salat. Jadi wajar kadang, oh mazhab Hanafi tangannya ke bawah juga ada dalilnya. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi tangan di bawah juga ada dalil. Mazhab Syafi'i afdalnya di atas pusat, di bawah dada juga ada dalilnya. Karena Nabi cuma menyuruh ra'aitumu. Jadi mana yang melihat, inilah dia. Bukan seperti aku salat kata Rasulullah, tapi seperti kalian melihat aku salat. Kalau melihat, ya yang menghukum mata. Mata yang menghukum tidak dipraktikkan. Jadi ada yang bertanya, Ustaz, dari mana sahabat tahu gerak-gerik salat Nabi? Dari mana tahu sahabat Nabi ruku? Dari mana sahabat tahu Nabi sujud? Dari mana sahabat tahu? Kan Nabi salat berjamaah. Nah, kan Nabi punya salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah itu pula lah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dengan para sahabat. Kadang Nabi salat rawatib diperhatikan oleh sahabat. Cara rukuk Nabi, cara i'tidal Nabi. Begitu dia. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu. Tu panjang jawabannya. Ra'aitumu. Jadi kalau ra'aitumu itu jangan kita paksakan salat kita. Oh tu salatnya tidak mirip salat Nabi. Dari mana engkau tahu? Sedangkan sahabat saja dia berbeda-beda. Sahabat yang satu menengokkan Nabi takbir sampai hazul munkibaih. Hazul munkibaih batasan daripada bahu. Sahabat yang satu melihat betul-betul ditempelkan oleh Nabi daripada ibham, daripada jempolnya ke telinga. Jelas. Sahabat yang lain mengatakan sampai ke bagian dada saja. Kan berbeda-beda. Maka Nabi mengatakan ro'a, siapa yang melihat sebagaimana kalian melihat aku salat. Begitu dia. Bukan sebagaimana aku salat. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Itu betul-betul mirip seperti salatnya Rasul. Tapi Nabi mengatakan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu dia. Jadi dari sini jangan kita katakan anda ada tu hadis tentang salat tu satu saja. Anda beda-beda khilafiyah daripada kalangan ulama. Beda. Jadi sama dengan mengangkat takbir, melipat tangan itu beda. Kecuali hal-hal yang tidak ada, yang dipalsukan atau yang diada-adakan. Itu bukan lagi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana contoh sesuatu yang dipalsukan? Seperti hadis tentang menggepal tangan ketika bangkit daripada sujud. Hadisnya palsu. Kal'ajin, hadis palsu. Yang mengatakan hadis palsu bukan saya. Siapa? Orang yang hafal 900.000 hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis tentang kal'ajin itu hadisnya palsu. Tidak ada sumbernya, tak ada dasarnya. Dalam kitab Talkhisul Habir punyanya Imam Ibnu Hajar, 900.000 beliau hafal hadis. Jadi yang menggepal tangan bangkit dari sujud hadisnya palsu, tidak ada hadisnya. Yang mengatakan siapa? Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar ni Amirul Mukminin fil hadis, Syekhul Islam dalam bidang hadis di dunia baru satu. Itulah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hafal 900.000 hadis. Beliau mengatakan, dikomentari pula oleh Imam Nawawi, memang hadis itu tidak ada. Itu hadisnya. Jadi kadang kawan kita yang mengatakan kami beramal dengan hadis sahih-sahih saja. Ketika semayangnya pakai hadis palsu. Jadi kalau antum nanti bapak-bapak jumpa dengan orang seperti itu, kami hadis-hadis dhaif, kami tidak pakai pak kecilnya umpamanya. Cuba, angku bangkit dari sujud pakai apa? Mudeko atau mudeko menghamparkan tangan arah kiblat. Oh mudeko, iko yang sahihnya. Tokok kepala cik. Cuba aku buktikan siapa meriwayatkan hadis itu kalau memang sahih.
Hadis tu hadis palsu. Palsu hadis tentang bangkit dari sujud tu. Imam Ibn Hajar yang mengomentari itu dalam Talhisul Habir. Ya, beliau sendiri mengatakan hadis tidak ada dasarnya, hadis tidak ada diamalkan Rasulullah. Imam Nawawi pun mengomentari daripada hadis ini. Maka kalau yang mengaji betul-betul mengaji hadis, kita pun tak menjumpai dulu orang salat seperti itu tu, tak ada kita jumpai. Baru ginilah. Ada bagi yang sambil membunyikan tangannya, sambil mendapuk tangannya tu. Sambil berolahraga memainkan tangannya. Jadi kadang itulah salah fikir tu bermasalah ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah ibnu Umar, yaqumun nasu li rabbil alamin. Nanti pada yaqumun nas, manusia dibangkitkan min kuburihim, daripada kubur mereka untuk menghadap Tuhan mereka Rabbul alamin. Hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafil udhunai, muttafaqun alaih. Banyak orang-orang yang terbenam daripada keringatnya sampai daripada telinganya. Daripada telinga. Jadi mulai dari bawah terbenam oleh keringat saking panasnya, sampai terbenam bagian daripada telinga. Orang seluruhnya yang bagian daripada dekat mereka seperti itu. Ada orang yang Allah tinggikan martabat, dia tidak terbenam dengan keringat yang saking panasnya. Itu belum sampai ke neraka, baru di yaumil hisab, baru di padang mahsyar, belum diproses untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, sampai hilang salah satu daripada dua telinganya. Begitu, terbenam oleh keringat. Li rabbil alamin qala kam yakumuna salasatu am. Berapa lama kita di padang mahsyar? Ada yang mengatakan kita di padang mahsyar itu salasami'ata am, 300 tahun. Lama ya? 300 tahun. Satu hari di dunia sama dengan 100, satu hari di akhirat sama dengan 100 tahun di dunia. Kalau 300 tahun, kira-kira berapa tahun dunia rasanya kira-kira? Lama ya Allah, lama betul. Ya Allah. Itulah, mudah-mudahan kita duduk di majelis ilmu mengamalkan amalan saleh, setidaknya ini nanti akan meringankan azab kita nanti di padang mahsyar. Ini bagian daripada persaksian bahwa kita selama hidup di dunia pernah membaca hadis-hadis Rasulullah, membaca dan mendengarkan kalam-kalam Allah dengan Qur'annya, dengan ilmu-ilmu yang lain, dengan mencintai duduk dan mencintai majelis ilmu itu sendiri. Jadi Imam Ahmad, jadi ada orang bertanya kepada salah seorang ulama, Tuan Guru, Syekh, bagaimana caranya agar aku bisa berjumpa dengan Rasulullah sebelum aku mati, agar aku bisa bermimpi dengan mimpinya Rasulullah? Jadi kata Syekh tadi, engkau biasakanlah dalam setiap hari untuk membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan engkau membiasakan membaca hadis, maka Nabi pun akan datang dia kepada engkau. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal satu, Imam Bukhari kalau tak salah satu, itu setiap hari, setiap membaca hadis, setelah itu beliau pulang dan beliau malamnya tidur, dan itu selalu dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita setidaknya ini bagian daripada tanda mahabbah, tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada wabillahi at-taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis shiqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wafiqna wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.